Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang permintaan agregatif perekonomian terbuka dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Reni Respita, SPD MPDE, dengan saya sendiri, Avrliani Kristina Purba, dengan BP 22.13722.009 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eka Sakti Padang. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam menganalisis permintaan agregat, dua ekonom terkenal yaitu Keynes dan Piaget mempunyai pendapat yang berbeda. Lalu ada perekonomian terbuka dengan sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar mengambang bebas adalah sistem nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang nilai tukarnya ditentukan melalui mekanisme pasar, yaitu melalui kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran terhadap valuta asing di pasar valuta asing pada waktu tertentu. Jadi dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya akan dibiarkan mengambang bebas, dalam arti fluktuasinya dibiarkan bebas tanpa dibatasi atau dikendalikan secara langsung. Lalu kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu sistem nilai tukar mengambang penuh. Dalam sistem tukar mengambang penuh, mekanisme penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, pada sistem ini nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang. Terdapat dua argumentasi mengapa banyak negara-negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Nah, yang pertama, sistem ini memungkinkan suatu negara mengisolasikan kebijakan ekonomi makronya dari dampak kebijakan dari luar, sehingga suatu negara mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan yang independen. Kedua, sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar, karena tidak ada kewajiban untuk mempertahankan nilai tukar. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali. Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar terkendali apabila bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing, tetapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batas target. Nah, sistem nilai tukar mengambang terkendali berbeda dengan sistem mengambang murni karena sistem ini tidak melarang untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Tujuan intervensi tersebut adalah untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar secara berkala atau setidaknya mengurangi volatilitas pada tingkat yang moderat, serta mencegah pergerakan nilai yang terlalu besar. Lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu sistem nilai tukar tetap. Pada sistem nilai tukar tetap ini, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu. Misalnya, mata uang rupiah ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan penetapan nilai tukar secara tetap, terdapat kemungkinan nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari nilai sebenarnya. Lalu, sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan. Sistem nilai tukar fixed but adjustable rate atau FBAR merupakan kombinasi dari sistem nilai tukar tetap dengan sistem nilai tukar mengambang murni. Dalam sistem nilai tukar FBAR, besarnya nilai tukar ditetapkan oleh pembuat kebijakan, bank sentral, dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing atau bank sentral mengarahkan pasar dengan jalan menjual dan membeli valuta asing dengan harga tetap. Nah, kita masuk ke tingkat bunga. Tingkat suku bunga adalah harga penggunaan uang, biasanya dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Teori-teori tentang suku bunga ada dua teori, yang pertama ada teori klasik dan yang kedua ada teori Keynes. Kita masuk ke yang pertama, teori klasik. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor mengimbangi antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Fungsinya yang menonjol dari uang dalam teori ekonomi klasik adalah sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi sebagai alat pertukaran. Nah, yang kedua ada teori Keynes. Teori Keynes
Teori menentukan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar. Nah, adapun fungsi tingkat suku bunga, yang pertama, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Nah, yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Nah, yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Nah, yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua persaingan, yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat target laba yang diinginkan, yang kelima jangka waktu, yang keenam kualitas jaminan, yang ketujuh reputasi perusahaan, kedelapan produk yang kompetitif, kesembilan hubungan baik, dan yang kesepuluh jaminan pihak ketiga. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.